Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kali Jaga Muda, kembali lagi di podcast Pojok Tarbiyah bersama saya Asri Nurani Rahmawati, mahasiswi program studi PGMI angkatan 2022. Di episode kali ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu kepemimpinan, tetapi dengan narasumber yang berbeda, yang tidak kalah luar biasa dengan narasumber yang kemarin. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh Mbak Zulfa. Kita akan sharing-sharing bersama dengan Mbak Zulfa. Halo Mbak Zulfa. Halo Mbak Asri. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perkuliahannya lancar Mbak? Aman ya. Iya. Tadi perjalanan ke sini aman? Aman. Nggak macet ya Mbak ya? Enggak. Alhamdulillah. Oke. Mbak Zulfa, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu nih Mbak Zulfa, atau mungkin ada yang kepo nih, ingin tahu lebih dalam siapa sih Mbak Zulfa itu? Mungkin boleh perkenalan dulu Mbak kepada teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zulfa Milatina dari program studi Pendidikan Fisika angkatan 2021. Asal saya dari Bekasi, Jawa Barat. Oke, Mbak Zulfa ini berasal dari Bekasi dan sekarang berarti semester 4 ya Mbak ya? Iya betul. Oke, sekarang semester 4 ya Mbak ya. Jadi teman-teman, for your information, Mbak Zulfa ini sekarang diamanahi menjadi Ketua HMPS Program Studi Pendidikan Fisika ya Mbak ya. Dan sudah dilantik sejak bulan Februari awal tahun 2023 ini ya Mbak ya. Oke, nah setelah menjabat sebagai Ketua HMPS, gimana nih Mbak kesan pertamanya? Kesan pertamanya tuh kayak ngerasa grogi, ngerasa nervous, ngerasa kurang percaya diri. Kok tiba-tiba jadi ketua HMPS gitu. Padahal kan jadi ketua HMPS itu bukan hal yang pernah dibayangin sebelumnya. Jadi ketua HMPS itu tanggung jawabnya tinggi banget, dipenuhi juga dengan ekspektasi orang lain juga kan pastinya. Tapi dari semenjak jadi ketua HMPS dapat pengalaman baru, bisa ketemu orang-orang hebat, orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa sih. Wah, berarti dari Mbak Zulfa ini awalnya grogi, tapi lama-lama mengambil sisi baik lah, sisi positif menjadi ketua HMPS gitu ya Mbak ya. Oke, berarti pengalamannya tadi menjadi ketua HMPS sangatlah menarik ya Mbak ya. Awalnya grogi, tapi lama-lama sudah terbiasa gitu ya Mbak ya. Nah kemudian nih Mbak, gimana sih caranya Mbak untuk mengkoordinasikan sesama anggota HMPS lainnya kayak gitu, yang mana kan anggota HMPS banyak ya Mbak ya, pastinya juga berbeda-beda tujuannya, berbeda-beda karakternya. Gimana nih caranya Mbak? Mungkin kalau cara saya ini bagaimana mengkoordinasi teman-teman pengurus, itu kita fokus aja pada cara kita untuk membangun HMPS yang lebih baik lagi, jangan fokus ke perbedaan-perbedaan tersebut gitu sih. Oke, jadi fokus membangun HMPS yang lebih baik gitu ya Mbak ya. Oke. Nah kemudian nih Mbak, bagaimana sih? Pastinya kan di HMPS Mbak banyak tugas dong, bertambah lagi tugasnya selain tugas kuliah. Gimana sih caranya Mbak untuk menyeimbangkan tugas-tugas tersebut? Manajemen waktu itu kayak hal yang masih sulit ya buat saya, kayak menjadi tantangan terbesar gitu manajemen waktu. Tapi kalau untuk saat ini yang saya lakuin itu kayak fokus itu. Semisalkan lagi jamnya kuliah, kita fokus aja ke kuliah tersebut. Nah, nanti di luar jam kuliah baru kita fokus ke hal-hal lain gitu. Oke, jadi kalau Mbak Zulfa sendiri itu fokus menyelesaikan tugasnya satu persatu seperti itu ya Mbak ya. Tugas kalau lagi kuliah ya fokus ke kuliah, kalau lagi di HMPS fokus ke HMPS begitu ya Mbak ya. Oke. Nah, kemudian nih Mbak, menjadi seorang pemimpin pastinya harus memiliki skill-skill atau kemampuan gitu khusus. Gimana sih menurut Mbak Zulfa, skill-skill apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau ketua gitu? Kalau menurut saya keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin itu harus mau belajar terus-menerus, jangan mudah puas sama pencapaian yang udah dicapai sebelumnya. Belajar juga dari kesalahan-kesalahan sebelumnya biar jadi pribadi yang lebih baik, karena di luar kita jadi pemimpin di organisasi, kita juga kan jadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Betul, itu benar sih. Jadi kita tuh harus senantiasa
fokus gitu ya Mbak ya, harus senantiasa memperbaiki diri terus menerus gitu, jangan mudah puas gitu ya Mbak ya dengan pencapaian yang sudah dilakukan gitu. Oke, kemudian nih Mbak, membangun sebuah HMPS yang baik, membangun HMPS yang solid, pastikan itu tidak mudah begitu. Bagaimana sih caranya Mbak membangun sebuah tim di HMPS yang mana pastinya anggotanya memiliki skill yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda gitu. Seperti yang kita ketahui kan, setiap individu itu pastinya punya keterampilan yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, punya kesibukan yang berbeda. Nah dari situ kita belajar untuk melakukan pendekatan ke mereka gitu. Jadi biar kita nih tahu bagaimana cara bersikap antara individu A dengan individu B, karena gak mungkin kita samaratakan. Oh iya, betul. Jadi kita harus memahami mereka juga ya Mbak ya, untuk kemudian kita bisa mengenal mereka lebih dalam dan bisa membentuk sebuah tim atau sebuah HMPS yang solid begitu ya Mbak ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman bincang-bincang saya dengan Mbak Zulfa selaku Ketua HMPS Program Studi Pendidikan Fisika. Terima kasih Mbak Zulfa sudah bersedia. Kami undang di sini sudah bersedia sharing-sharing kepada kami tentang pengalaman-pengalaman Mbak di HMPS. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Oke, semoga kuliahnya lancar ya Mbak ya. Dan HMPS-nya semoga diberikan kemudahan terus. Amin. Nah, begitu teman-teman, cukup sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube FITK dan sosial media FITK yang lainnya. Nah, terima kasih telah mengikuti kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.